Oke, kita mulai. Dog Lovers Indonesia Siapa kembali. kita? Dog Lovers Indonesia kembali bersama Bobby Sanji, youtuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube dunia anjing. Kita ditemani oleh Putra, penjelajah waktu. Salah. Putra, Time traveler. Oke, sekarang topik kali ini kita mau ngomong tentang anjing kamu Oh, sini, beli atau adopsi. Ya deket. Ya, beli atau adopsi nih anjingnya nih. Ya, Ya. jadi kepengen adopsi atau beli. Ya kan, pertama atau kalau mungkin ada yang mau cerita tentang suka dukanya adopsi atau suka dukanya beli gitu ya. mungkin ada mau cerita, bisa juga yang dari Bigo juga bisa yang mau cerita Oh, dari ini ada yang YouTube. live Bigo juga ya? Live Bigo juga. Jadi live kali ini ya akan dihapus tapi nanti akan diedit ulang baru kita upload lagi sebagai video. Jadi tanya-tanya dulu boleh ya. Say hi juga boleh. Udah udah mau menyapa para penonton kita 72 orang sudah nonton ya. David Wijaya, halo. Jessica Candice, hai juga. Aldi Arfianza, halo. Oke. Virgi Anugrah, Regen SRSTM, Dylan Husyanto. Nah, Dylan bilang beli katanya. The Lovely SSM, halo juga. LC cek. Dylan udah ya. Udah, Aku ya. Inuk Saputra, Putra Bungsu, Congor Putra, Sumber Congorna. Terus beli bang, ya like pertama beli. Oh, banyak yang mau beli juga, ada yang adopsi juga. Ya, sebut aku first, Dylan Husyanto. Sebut aku first. Ya. Oke, kita lagi nge-live di Pet Station BSD City. Dog Lovers yang pengen nge-live bareng sekarang, kalau misalnya ada di sekitar BSD boleh mampir ke sini ya. Tapi sebelumnya di steril dulu, disiram alkohol dulu. Jangan sampai ada corona sama koroni. Iya, koroni nggak apa-apa. Koroni nggak apa-apa. Ya, kayak sama Devan, hai juga, cerita bersajak, WG Channel, Daniel Gaming kita kayak kenal ya. Kurang tahu. Blok Logan lagi udah ada di Kupang. Ya, Roni Surya Toga. Oke, ada pertanyaan yang mau dituin? Dari dulu nggak pernah beli, selalu adopsi. Nah, ada Poino 09 ini dari dulu nggak pernah beli, selalu adopsinya di mana tuh? Di pungut di jalanan, rescue, atau di shelter ya. Jadi adopsi ini tipenya ada macam-macam, ada adopsi dari jalanan, terus adopsi dari shelter, adopsi dari teman yang hibah, itu termasuk adopsi. Gitu ya. Iya. Jadi kalau ngomong adopsi itu, kalau kita di sini adopsi itu beli, dapat ambil gratis ya, Ya. bukannya beli. Kadang ada iklan jual anjing ready to adopt. Ya. Ada maharnya tak taunya. Iya. Ganti uang Jadi susu. kalau beli itu nggak adopsi. Adopsi itu di sini kita ngomongnya gratis. Ya. Herlan, abang ini live ya, betul. Sebelumnya jangan lupa hari ini ada video tentang Tatopuk bersama Koko Hendrik Sinigami, ya kan? Sinigami. Iya. Ya, jadi kita ngeliatnya kesini nanti di kamera mungkin agak gitu ya, kurang dekat ya kita. Kurang dekat ya lihat itu. Ah, itu dicakap. Cakep. Sip. Sip tralala. Ini masih jauh juga, Bud. Ya, lu geser-geser. Maaf. Atau Sinigami berapa 1 jam? Tanya langsung ke Koko Sinigami ya. Itu Iya. kalau harga sama sesama artis beda. Ya, belum pernah shelter ini live. Om baju biru kayaknya belum mandi. Iya, kayaknya belum mandi deh. Kalau adopsi dari yang orang lain itu biasanya perlu apa aja? Nah itu adopsi itu ya. Mungkin lu lebih bisa jelasin kali Put, adopsi. Jadi yang gua tahu itu adopsi itu mesti persyaratannya banyak. Anjingnya ada yang bilang mesti di dalam rumah, nggak boleh di luar rumah, nggak boleh di kandang, mesti tidur satu kamar, mesti dikasih makan dog food, mesti dibawa ke dokter, mesti boleh buka pintu kapan aja. Kalau misalnya yang kasih adopsi itu pengen lihat, atau kalau misalnya di rumah nggak ada orang, yang kasih adopsi itu berhak untuk manjat pagar dengan izin Pak RT. Ada yang begitu. Kalau itu gua belum tahu. Wah, pernah dengar ada yang begitu. Kalau itu gua belum tahu tuh. Ya. Jadi mungkin ada adopsi, atau ada adopsi udah lo bawa aja gitu, ada yang begitu. Ya, cuman Jadi kalau misalkan adopsi itu memang kadang banyak persyaratannya. ya. Tapi itu balik lagi katanya sih untuk kesejahteraan anjingnya lagi. Nah, kalau gue pengalaman, gue pernah adopsi dari kennel. Jadi kennel itu anjing indukan yang udah nggak mau di breeding usianya sekitar 4 tahun 5 tahun. Nah, kalau kennel yang bagus biasanya dia nggak mau breeding di atas 5 tahun. Gue dapat umur 4 tahun 5 tahun. Cuman gue sih kapok-kapok ngambil anjing di
Kennel. Thank you Ariana. Adopsi itu gua kapok karena kenapa? Karena begitu gua adopsi ya, anjing itu ternyata punya masalah dengan sifatnya, Ya. perilakunya. Jadi satu ekor Shih Tzu ya gua adopsi ya. Lucunya begitu gua buka kamar, dia langsung lari masuk ke dalam kamar, naik ke ranjang ya. Dia berakin, dia kencingin. Buset. Berkali-kali begitu. Ya, udah biar berapa bulan akhirnya gua nggak tahan, gua kasih ke orang lain. Orang itu bilang gini, gila tuh anjingnya, demen banget berakin sofa gua katanya. Buset. Nah itu salah satu ya kan yang gua nggak cocok. Tapi gua juga pernah waktu tahun 1998 habis kerusuhan tuh gua ngambil anjing dari orang. Umurnya udah 6 tahun. Jadi begitu kayak campuran Chihuahua sama Pinscher. Jadi begitu gua datang gua galaknya setengah mampus, ya kan. Nah, itu anjing gua kasih nama si Bambi, ya. Jadi si Bambi ini gua pelihara sekitar 7 tahun, 8 tahun kayaknya, 7 tahun ya. Itu pinternya setengah mampus, bisa nangkep cicak, bisa nangkep tikus, ya bisa jaga orang gitu loh, jaga rumah ya. Nah itu itu doang yang bagus, yang lainnya sih kayaknya belum pernah ada yang oke lagi. Jadi gua akhirnya kapok. Nah kayak si Molly gua beli, jadi gua beli dari kecil 3 bulan, perilakunya masih bisa dididik gitu loh. Ya kencingnya, beraknya bisa diituin ya. Ada lagi yang lain? Lu mau bikin puput itu jatuh mulu. Kalau kayak adopt gitu bayar nggak? Nah, ada adopsi yang bayar, ada adopsi yang gratis. Nah, kalau bayar biasanya dia mesti bayar biaya steril, biaya vaksin. Jadi mungkin anjing itu diambil dari jalanan, ada luka-luka diobatin, lalu di steril, lalu di vaksin ya Put ya. Nah, ada shelter atau ada orang yang rescuer gitu minta dibalikin duitnya. Nah itu duitnya biasa diminta balik supaya dia bisa gunakan untuk anjing yang lain. Nah itu terserah calon adopter mau bayar apa enggak. Kalau nggak mau bayar ya cari yang nggak bayar. Tapi kalau mau bayar ya berarti lu ikut bantu rescuer itu atau shelter itu untuk merescue anjing yang lain gitu loh. Kalau adopsi agak ribet jadi beli ya. Jadi memang ada beberapa orang bilang, aduh gua malas banget ya mesti dicek rumah gua, mesti bikin surat pernyataan, mesti nanti sekali-kali mendadak didatengin ya. Kayaknya privasinya itu ya. Ya terus juga kadang-kadang kalau kita mau adopsi anjing ras, gini loh, kadang-kadang kita kan pengen punya yang bagus ya, tapi kenapa nggak ditawarin anjing kampung? Kalau gue bilang sih itu selera lagi sih, balik lagi ke selera. Iya. Bener nggak? Karena memang kayak gue dulu pengen banget punya Chihuahua. Ya mau kemarin gue beli. Ya. Nah itu. Nah, kalau beli itu kita punya pilihan. Kalau beli punya pilihan. Ya. Tapi kalau adopsi itu mungkin pilihannya terbatas. Ya. Cuman ada sisi lain, sisi amal ya. Ya. Pengen ngebantu anjingnya juga. Ya. Gitu. Itu sih biasanya kalau yang udah banyak anjing di rumah. Nah, makanya sekarang ada itu. Ada apa ya, argumen atau apa ya jadi kalau misalnya ada iklan anjing atau kita nge-vlog tentang anjing di Gajah Mada, ada yang komen adopt don't buy. Nah ini masuk nih ke topiknya yang lebih hangat dikit ya, agak sensitif, maaf kata sebelumnya ya. Jadi gua kadang nggak gitu suka kalau ada orang bilang adopt don't buy gitu ya. Jadi kalau menurut gua pribadi, beli atau adopsi itu pilihan ya. Lu kalau misalnya mau ajarin ke orang ya, jangan cuma 3 kata gitu, adopt don't buy, udah nggak ada apa-apa. Ya lu mesti kasih edukasi dong ya, kenapa lu mesti adopsi, kenapa nggak boleh beli. Jadi ada, kalau dari gua sisi breeder ya, dibilang breeder itu breeding anjing sembarangan. Nah di internasional dunia ini ada namanya FCI, Federation Kennel International ya, kurang lebih itu. Jadi dia menaungi breeder di dunia. Jadi breeder itu breeding anjingnya dia catat, bukan anjing yang sembarangan. Jadi tujuannya apa? Supaya anjing ini diciptakan sempurna. Ya sempurna itu maksudnya bukan sempurna seperti ciptaan Tuhan gitu ya. Maksudnya dia maunya punya anjing kayak Doberman, mesti bisa lari, mesti bisa napasnya panjang, mesti galak, mesti segala macam. Itu diciptakan, dicampur-campur. Nah sudah jadi Doberman, nanti dipilih lagi yang bagus-bagus itu dikawinin, nantinya dia jadi dapat satu terah yang bagus. Nah kalau misalnya kita bilang adopsi aja, nggak boleh beli, nggak boleh breeding ya, gimana manusia itu bisa dapat anjing yang bagus, sedangkan anjing itu dibutuhkan manusia untuk fungsinya
Betul. Ya walaupun sekarang bukan cuma sekedar fungsi, Buat tapi pet. buat pet atau buat kebanggaan. Hmm. Gitu loh. Nah, kalau misalnya kita disuruh pungut anjing di jalanan, kita belum tahu sifatnya seperti apa. Ya, atau kita mesti adopsi. Anjing blasteran itu sifatnya kita nggak tahu seperti apa, penyakitnya seperti apa kita nggak tahu. Ya, jadi itu salah satu kelebihan dan kekurangannya. Gitu loh. Nah, ini ada yang bilang nih, Rusmana Putra, anjing yang harganya di bawah 500.000 ada gak yang bagus? Kasih saran dong. Sekarang gini ya, orang breeding anjing, kita ngomong orang breeding anjing, itu dia punya bapak induk dia beli ya, atau dia bapaknya dia bayar. Nah, dia punya biaya. Kalau mau bikin yang bagus pasti mesti kasih dog food yang bagus, vitamin bagus, dokter hewan yang bagus. Itu pasti akan nanti dihitung di anaknya. Nah, setiap breeder itu pasti ada mau untung dong. Ya, mereka breeding bukan buat nyumbang, ya bukan buat sedekah, tapi mereka buat untung. Pasti akan dijual dengan harga yang mereka pikir sudah BEP dan sudah untung. Kalau lu mau beli anjing yang 500.000 bagus ya, mungkin susah. Bukannya nggak bisa ya, tapi kayak si Putra nih, ya Put, pada dapat anjing Chihuahua long hair warna red, Tetan ya itu kalau di pasaran di atas 10 juta. Si Putra dapat cuma berapa duit tuh? 500.000. Tapi nggak ada stand ya. Nggak ada stand. Nah, dia dapat 500.000 karena orang itu bosen ya. Nggak, dia bilang anjing itu nggak bisa gede. Oh, nggak dia bisa salah gede beli. kayak pitbull. Ya. Ya, itu juga baru umur 2 bulan kan saya gue beli kan. Oh, jadi dari anak kan dong? Dari anak kan dari umur 2 bulan. Ya, jadi kalau misalnya dog lovers yang kepengen punya anjing ras yang bagus, mau murah, pelan-pelan. Siapa tahu ada orang beli bosen ya. Nah, kita beli. Atau bisa jadi dapat gratis. Iya. Ya kan? Ya, tapi kalau kita dapat gratis ya belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau juga sih. Maksudnya gimana, Put? Kalau ngomong jangan cuma sepotong-sepotong. Put. Ya lah, kadang kalau misalkan ini kan kadang kita maunya Chihuahua tapi dikasihnya pom kayak gitu. Mending beli anjing di breeder atau di pet shop? Mending beli anjing di breeder atau di pet shop? Kalau gue pribadi sukanya di breeder karena gue bisa lihat induknya, bisa lihat bapaknya, bisa lihat pemeliharaannya langsung. Ya. Jelas gitu ya. Cuman ya ada orang yang nggak punya pilihan, dia pas begitu dia jalan-jalan di mall atau di pet shop dia lihat suka dia beli, ya itu boleh aja. Cuman ada beberapa poin yang mesti diperhatikan. Salah satunya kita cek nafsu makannya bagus apa enggak. Habis makan cek kotorannya nya bagus apa enggak ya. Lalu kondisi kulitnya ya, staminanya gimana. Lalu minta garansi, jangan lupa anjingnya sehat. Misalnya minta garansi seminggu atau 2 minggu ya. Adopt tukar pakan gimana? Nah, ada juga yang kasih anjing lu mesti pakai syarat. Jadi mesti kasih dog food sekilo, ganti 2 kilo. uang susu gitu. Ya, ganti uang susu. Makan kemarin si Sandy kasih anjing Alaskan Malamutnya cuman minta gula atau coklat. Syarat. Ya, yang manis-manis gitu loh. Mesti pakai HP baru biar bisa dapat notif. Marianto Gunso, si Margunso suka ganti-ganti nama. Gung Dewi Yudhistra, kalau adopsi agak ribet jadi beli alat adopsi tidak bayar, cuma urus surat. Ya ada Macam-macam shelter itu, macam-macam kebijakannya. Nah, ini ada lagi, apa bedanya adopsi sama semi hibah? Adopsi itu ya mungkin ada yang orang bilang oh adopsi itu free, nggak perlu ada syarat gitu ya. Nah, kalau semi hibah itu mungkin Ya, kayak tadi ada tukar duit susu gitu, atau enggak, Pot, ada yang ada 500.000. ya gua habis ini nih uang makannya 2 juta nih, lu ganti gitu. Nah, itu kayak begitu. Ini kemana nih tadi nih? Udah ke bawah aja langsung lah. Dari kepanjangan itu. Nggak apa-apa, jangan, nanti nggak itu loh, kasihan. Ayo dong ngomong terus dong, Put, biar nggak bosan. Yang hobi pasti akan beli yang jelas bloodline-nya. Kalau untuk kesejahteraan anjing kan bisa nyumbang ke shelter, ya itu begitu juga bisa. Niko aja, Om, itu gimana pendapatnya soal orang yang sering adopsi tapi ternyata dijual? Itu jangan dikasih adopsi lagi. Jadi dia udah adopsi, ya, ternyata anjingnya dijual. Nah, berarti Banyak gitu. salah yang ngasih. Dia mestinya kan dia itu dong, dia mestinya kasih apa namanya? Itu ya, Put, dia mesti Ya mesti jelas-jelas gitu, ya, filter. gimana, lalu lihat Orang itu backgroundnya, gimana. ya kan. Kalau misalnya itu ya, kalau udah ketahuan sekali jangan dikasih lagi gitu aja.
ya kan. Anjing gua banget tuh adopsi dari orang berak di kasur anjing dia. Anjing di kasur ya itulah. Nah ini nih Matthew Jordan, dia bilang Koko apa kabar, aku mau adopsi tapi anak anjing ya. Nah gue banyak sering dapat email ya, chatting ya, Koko mau adopsi tapi gue maunya Siberian Husky, maunya begini, maunya begitu. Lu udah mau gratis, maunya banyak gitu ya. Kalau kalau maunya banyak, mendingan beli, lebih baik pilihan, ya kan. Anjing Shih Tzu harganya berapa? Mungkin sekitar start dari 3 jutaan ya. Jesslyn Anastasia di PC tempat Koko ada jual anjing nggak? Enggak, gua nggak jual anjing. Dulu breeding jual tapi udah lama nggak breeding ya. Udah ada 10 tahun nggak breeding. Anjing kalau besar pas dirantai nangis, sudah besar pas dirantai. Itu masalah kebiasaan aja. Adopsi itu anjingnya sering sakit ya? Ya nggak tentu. Kadang dapet yang sehat juga kok. Ya bayangkan sehat. Kalau yang sakit biasanya orang yang kasih itu ya, orang mau adopsi itu kasih tahu nih sejarahnya gimana gitu. Mestinya sih kalau orang yang mau adopsi bener itu ya Put ya, mestinya dia kasih tahu ya ini background anjingnya. Biasanya sih dikasih tahu itu ada cek penyakit apa gitu. Orangnya bisa nggak gitu ya. Takutnya kan orangnya kan nggak punya duit atau pas-pasan nanti kasih anjing yang sakit itu mesti ke dokter kan habis duitnya ntar. Ya kalau mau aman ya, kalau mau ke shelter ya salah satunya Maria Stray Home lah kalau misalkan mau adopsi. Salah satunya bisa ke Maria Stray Home ya. Yang gue rekomend di Maria atau Tik Ping Ping, itu syaratnya nggak terlalu susah-susah. Kalau adopsi bayar sama aja kayak beli dong, mending beli sekalian. Ya itu pilihan makanya. Ya, ada shelter yang menerapkan ganti uang apa gitu, vaksin kalau nggak salah ada. Ada ya cuman nggak semua. Nggak semahal beli kali. Nggak semahal beli. Mungkin kalau steril dicas 1,5 juta ya, lalu vaksinnya 500.000 ya 2 juta. Mungkin kayak begitu kurang lebih ya. Dapat husky dari Dream Castle, adopt daripada beli apa senatornya. Tommy Wahyudi. Anita Sylvia, kalau aku lebih prefer beli di tempat yang resmi, ada sertifikat kesehatan, juga ada riwayat keluarga, tapi harganya lebih mahal. Ya, jadi kalau sertifikat kesehatan itu kayak kita nggak ada yang keluarin sertifikat deh. Ya, paling ke dokter hewan buat pastiin. Itu juga kadang udah diperiksa tabung kali maksudnya. Bukan, dia bilang sertifikat kesehatan. Atau mungkin surat vaksin. Marcel Alexandro, mending jangan miara anjing kalau nggak ada duit buat ngurusnya. Utang depan. Jadi banyak yang bilang begini, gue budget pas-pasan nih, gue mau beli anjing. Atau gue cuma mahasiswa nih, gue mau beli anjing. Gue selalu saranin jangan beli karena lu buat hidup aja susah. Ya, anjing itu berbiaya. Nah, mending ditahan dulu, nanti kalau misalnya udah ada duit atau lu udah kerja, udah mandiri, lu mau beli anjing, baru silakan lu beli anjing. Anjing di bawah 5 juta yang lucu apa? Banyak ya. Chihuahua banyak. Kalau Kintamani, tuh gue sering ke itu. Ini pencet. Pencet ya. Tunggu ya, ini banyak sekali pertanyaan bagus banget nih. Kalau Kintamani itu kisaran harga berapa? Kayaknya sekitar 3 juta ke atas deh. Aditya Jati Saputra, betul om adop. Kopi gua mana? Atau black, gua nggak bikinin lu kopi. Astagfirullahaladzim. Lu kemarin dibikinin kopi, lu kagak minum. Habis. Lu nggak habisin. Habis. Gua lihat di rumah masih ada. Habis. Nggak, lu beli aja. Jahat bener. Ya. Kalau makanya kalau dibikin kopi, makasih gitu, Makasih, hargain. Ya kan gua bilang hargain. kemana-mana bilang kopi gua bikin pakai kopi kobokan, kopi bekas gitu ya. Jadi gua sakit hati. Anjing. Nah sekalian jangan beli ya. Sel Alexandro, ini anjing bagus tapi murah, menandakan nggak ada duit buat biaya harian. Ya betul, karena orang juga nggak kurus. Jadi kalau mau beli anjing, jadi gini loh gunanya kami ngevlog ya dunia anjing kita itu, lalu juga ada website anjingkita.com itu buat memberikan edukasi kepada pembeli calon pemilik anjing supaya ngerti piara anjing biayanya berapa ya, supaya lihat anjing yang bagus seperti apa, dan supaya apa, supaya orang beli anjing nggak ditelantarkan. Itu meminimalkan anjing yang terlantar. Kalau orang mau cek begini nih, adopt don't buy ya, itu breeder bikin anjing terlantar. Coba di jalanan lu lihat anjing ras yang terlantar seberapa banyak. Anjing ras yang terlantar begitu kelihatan di jalanan atau begitu lu iklanin buat adopsi, yang mau ambil ribuan. Ya jauh lebih banyak. Makanya kadang gua ngenes ya. Kita ke shelternya si Maria ya. Ya udah kita vlogin gitu ya, tapi begitu orang lihat
anjingnya blasteran atau anjing kampung mongrel, mereka nggak mau. Begitu lihat yang Rottweiler, saya mau Rottweiler, atau yang husky, mau yang husky. Jadi di situ menandakan apa? Ya, memang salah satu fungsinya kayak shelter, rescuer gitu, memang shelter itu benar mencegah anjing itu Overpopulasi. bukan overpopulasi, sembarangan kawin. Oh iya. Nah kalau di breeder yang benar itu mereka nggak sembarang kawin, mereka pilih mana pejantan yang baik, mana pejantan betina yang baik. Beda sama breeder puppy mill. Nah itu yang kita mesti hindarin, breeder puppy mill. Cara menekan breeder puppy mill itu gimana caranya? Yaitu kita berikan edukasi kepada pembeli. Ya, tapi kadang-kadang orang bilang sama aja lah, breeder semua breeder sama. Jadi gitu. banyak orang gini, gue mau murah aja, ya mau yang murah aja, ya, anjing sama aja nanti gue rawat dengan bagus, itu salah banget. Nah lalu juga hati-hati ya. Terakhir ini belakangan ini banyak sekali penipuan, anjingnya pom putih cakep banget ya, atau anjing golden atau anjing apa ya, dijual alasan mamut cuma 1 juta atau 1,5 juta. Itu pakai foto orang. Itu penipuan, ya udah pasti penipuan. Fotonya bisa dari foto orang atau dari Google. Jadi kalau lihat anjing yang murah, hati-hati ya, cari referensi, nomor teleponnya dilihat, atau biasanya mereka itu dari luar kota, jadi bilangnya bisanya hanya kirim, itu jangan dibeli ya, daripada lo ketipu. Kemarin udah ada yang email gua, tolong ditindak dong katanya, itu ada yang jual. Gua bilang ditindak apa, emang gua siapa, emang gua polisi. Ya kan, tolong ditindak cuy. Hari ini gua udah potong kumis, cakep gak gua potong kumis? Biasa aja. Ayo, apalagi kasih tips dong biar anjing nggak suka gigitin sofa. Ya itu nanti ya di bagian training ya, itu sering kita bahas juga di vlog-vlog. Ini sekarang kita topiknya adopsi atau beli, jadi mohon sesuai topik. Anita Sylvia, aku dapat Chihuahua sekitar 2 jutaan juga om. Oke om, kayaknya putih tapi udah gede, tompel-tompel muncul. Wah udah sayang dijual lagi ya. Jadi Chihuahua itu lagi kecil bisa putih, gedenya bisa jadi coklat ya. Master Alexandro minta diimbau nih kalau orang mikir mahal beli anjing jangan beli, menandakan diri sendiri kembang kempis ya. Kalau misalnya ekonomi masih kurang bagus, mending ditahan dulu, jangan beli dulu ya. Bukannya kami menghina, tapi sebaiknya tahan diri supaya jangan makin susah. Karena beli anjing itu kan biaya gitu loh. Ya. Tommy Anugrah upload videonya kapan? Video apa nih? Kalau video ini nanti kita upload mungkin hari ini Jumat, mudah-mudahan besok atau Minggu sudah bisa diupload ya. Harga anjing golden anakan berapa? Mungkin start dari 5 juta ya harga anjing anakan golden deh. Ada juga dikasih adopsi tapi nggak menjaga dengan baik, ya itu ya. Makanya gini loh, kalau misalnya anjing itu diadopsi tidak dijaga dengan baik, itu wajar banget. Tapi kalau dia beli anjing dengan harga yang cukup tinggi, kemungkinan dijaga dengan baik akan lebih tinggi ya. Atau misalnya dia nggak bisa piara, dia nggak mungkin buang di jalanan, nggak mungkin dia tinggal di jalan tol. Ya mungkin aja ada, tapi kemungkinannya kecil sekali. Jadi kalau gue udah beli anjing nih 5 juta nih, gue nggak cocok nih, apa yang gue lakukan? Pasti gue akan jual lagi, ya kan? Nggak mungkin gue tinggal di jalanan. Tapi kalau gue adopsi, aduh ini anjing ngeselin nih, gigit-gigit nih, sifatnya nggak bagus nih, gue diemin aja, gue buang ya. Biasanya begitu. Seperti kita di pet shop sering sekali tempat grooming dijadikan tempat buang anjing. Jadi orang itu pura-pura nitip atau pura-pura mandiin anjingnya nggak diambil lagi ya, itu sering. Nah cuman di pet shop gua udah dikasih peringatan tuh, Buang anjing disebar buang videonya. anjing, muka lu gua sebar di medsos gitu aja ya kan. Ada juga dia ya, Alexander Mikael, oi kenapa lu kok cariin bini buat anjing gua husky Willy Sanjaya, lu iklanin dong pejantan. Kan ada di website anjingkita.com tuh ada iklan buat pejantan, jadi lu bisa beriklan di situ. Breeder Shiba Inu gak di Indo? Ada kemarin di mana, di situ Bondo ya. Di situ Bondo kita ada nge-vlog tentang Shiba Inu. Level bully cam ya? Level Shiba. Level Shiba cam. Ya, cek di belakang Shiba Inu. Sandi yang rekomen dong untuk pemula baik adopsi ataupun beli anjing besar atau kecil? Pasti kecil, karena lebih mudah dirawat, biaya maintenance juga lebih rendah, Popnya nggak gede. popnya juga nggak gede ya, jadi nggak capek. Terus sering ke atas ini nih. Buat gantian aku capek tuh.
Anjing kampung itu breednya apa? Apakah mixed breed? Ya mongrel, mix breed, Mongrel. campur macam-macam. Ini kalau nge-live gini apa deh? Oh, Sambil ngopi deh, ini enak. Udah wangi bener kopi. Kalau anjing betina setahun dikawinin 2 kali, kejam nggak? Tergantung, kalau misalnya kondisinya bagus nggak masalah. Kalau nutrisinya bagus ya, anjingnya juga kondisi bagus nggak masalah. Di hutan mereka kawin 2 kali juga, kejam nggak? Anjing pudel tiba-tiba kaki belakang lumpuh. Nah, cek ke dokter dong, mungkin karena saraf atau gimana, atau masalah otot. Vitamin yang bisa memperbaiki pencernaan anjing. Enzim, yang ada enzim-enzimnya. Anjing saya jantan umur 1 tahun, jenis French Bulldog, nafsu makan hilang. Apakah ada pengaruh karena ingin kawin? Ada gak anjing di sekitarnya yang lagi loop? Kalau nggak ada, mestinya sih nggak ada masalah. Pernah beli anjing di web, di foto bagus, nggak ada kutu, tapi pasti bawa rumah kutuan dan nyerah. Nah, itu. Anjingku yang lain dulu sih. Itu kalau gua nggak saranin beli anjing online ya, jadi gua selalu saranin beli anjing itu lu mesti cek langsung ke tempatnya. Ya, jadi kalau misalkan lihat di anjing kita online juga ya kan, itu kan secara website. Cek dulu itu dari channelnya, channel mana, ternama atau enggak Nah, ya. gitu. Mesti lihat cek itu, lalu juga referensinya seperti apa ya. Lalu Iya. pokoknya yang pasti paling bagus tuh jangan beli online. Kalau bisa datang ke tempatnya gitu kan. Oh, gua di daerah ya, lu tinggal naik pesawat pergi. Ini malah serius. Ini Kenapa kalau beli anjing Gajah Mada sambungnya lama keluar? Apa emang selama itu? Nah, jadi kalau beli di pet shop ya, kita nggak ngomong Gajah Mada ya. Jadi kalau beli di pet shop, dia biasa beli dari breeder. Nah, ya kan dia untuk kontak breeder tiap hari juga dia males. Oh, Ya, jadi dia depending dulu, ditunggu, nanti sekalian dia ambil gitu. French Bulldog sekarang berapa dong? Masih di atas 10 juta deh. Pelihara anjing ras petarung seperti pitbull atau header itu kalau disatuin berantem nggak om? Tergantung, kalau dari kecil nggak ada masalah. Anjing terkeren yang pernah diajak collab apa aja? Oh, banyak. Cek di vlog Dunia Anjing kita, channel YouTube Dunia Anjing kita ya. Kita lagi nggak melayani konsultasi apa pertanyaan yang tentang masalah kulit, kesehatan ya. Kita lagi topiknya ini adopsi atau beli. Ya, jadi mungkin ada suka duka tentang adopsi atau beli ya, bisa boleh dicatat, nanti kalau kita ada opini kita kasih opininya. Om Bob jangan sering pegang muka, bahaya lagi musim virus ya kan, gue udah cuci tangan. Ya, anjing mix ada yang bagus gak? Ada aja anjing mix bagus, gue pernah punya anjing mix bagus. Anjing pudel aprikot gak ada surat pas setengah juta kemarin nggak? Kemahalan. Mahalan. Ada dipelihara di Jakarta perlu AC nggak om? Nggak perlu, tapi bulunya nggak mungkin bagus ya, udah gitu aja. Kalau liputan ke Baking Channel belum tahu kapan lagi. Itu Margunso nanya aprikot ada, itu sih adik gue sih kasuk apik itu lagi punya tuh, mau jual 7 juta. Ayo ada lagi? Rekomendasi toko online jual anjing nggak rekomendasi yang jualan online ya, mesti beli offline. Gini lu jangan cuma lihat foto, dikasih video, lu mau lihat gitu. Ini berlaku buat adopsi dan beli. Lu mesti datengin anjingnya ya. Ada gak chemistry antara lu sama dia gitu loh ya. Cocok gak? Kadang kita lihat foto cakep ya, tau-tau itu anak anjing nggak suka sama orang. Iya. Atau lu mau adopsi ya, lu jangan adopsi juga, tetap jangan adopt seperti beli kucing dalam karung. Lu mesti kenalin dulu anjing, mesti deket, hubungan gimana. Oh nanti keburu disambar orang, ya berarti bukan jodoh lu, udah gitu aja. Lu mesti datengin, lu mesti ajak main, bondingnya gimana sama lu, chemistry-nya cocok apa enggak, ya kan? Rekomendasi anjing untuk pemula yang nggak rontok. Pudel. Toko online jual anjing apa om? Anjingkita.com. Kita enggak toko, itu bukan anjingkita.com, enggak toko online. Bukan toko online sih Ya, memang. jadi gua kasarin beli di online, secara online deh. Udah, ada lagi yang mau dibahas? Kita sudah ada 157 orang yang sedang online. Om, kalau anjing yang dijual di pet shop pasti luar pet shopnya dia tetap dikurung atau diajak main? Pas lagi di pet shop pasti dikurung dong. Toko itu kan apa ya, toko di Gajah Mada pada ngomong itu kandangnya kecilan. Ya kalau gede dia mesti sewa tempat gede. Ya kalau sewa tempat gede biaya gede. Lu mau beli anjing juga pasti biayanya juga harga jualnya juga lebih tinggi. Husky kalau jual dibilang bloodline
Noregon apa maksudnya? Lain Oregon mungkin nama kali, nama pejantan bagus atau gimana biasanya orang pakai. Anjing asuk yang pernah mati dibakar atau dibuang ke sungai atau ditanam. Anjing gua rata-rata dikubur. Om Setter pejaten dong, ya nanti kapan-kapan kita khusus. Anjing yang paling galak apa Om? Anjing yang Ya anjing yang dididik galak. anjing yang paling galak kayak banyak. Tibetan Mastiff mix Royal Rottweiler worth it nggak Om? Worth it. Ya, pilihan lah. Lu mau pelihara anjing itu mau campuran apa itu pilihan lo gitu loh. Asal jangan Tibetan Mastiff lu kawin sama Rottweiler, lu ngakuin apply suratnya stamum ke PRK, lu bohongin, lu tipu ya, jadi lu punya surat. Nah itu nggak boleh. Kayak ini kita ngomong ada lagi berkembang ya Chihuahua rasa packing, Chihuahua rasa French Bulldog, ya kan? Gua nggak tahu backgroundnya apa ya, itu Chihuahua pasti kayaknya itu ada campuran. Ya, oh ada surat ya, benar bisa ada surat. Kalau gue jadi biro silsilah Perkin ya, gue begitu lihat, gue akan cek ya begitu ini anjing melenceng, kita mesti tahan suratnya atau setidaknya suratnya ini dicap supaya tidak bisa di-breeding lagi. Kalau gue begitu ya, Mana udah maaf. nggak sesuai standarisasi ya? Kalau lu ada yang tersinggung ya sorry, ini gunanya Perkin, gunanya silsilah itu supaya anjing itu tidak melenceng. Oh lu kudet, lu nggak tahu sekarang Chihuahua pesek. Bener Chihuahua ada yang pesek, tapi kalau peseknya kebangetan, dia merusak fungsinya, ya berarti di luar standarisasinya. Ya, lu boleh bikin aja kayak Cina bikin Giant Alaskan Malamut ya. Alaskan kok ada trisula, Alaskan kok matanya biru, Alaskan kok matanya bisa flip flop ya. Ya Alaskan kok ukurannya bisa 75 kilo ke atas ya. Ya itu terserah lu, tapi dia nggak dapat surat. Nah mungkin suatu hari nanti begitu breednya udah oke, FCI sudah setuju, lu bisa apply, tapi butuh waktu puluhan tahun itu. Ya, jadi jangan nipu jual anjing campuran pakai surat ya. Nah fungsi Perkin itu, fungsi kennel club itu mestinya dijalankan, biro silsilahnya dilihat ya. Mohon maaf biro silsilah kalau ada yang tersinggung sama ucapan saya, coba sekarang di medsos patroli, minta bantuan sama yang lain, atau buka hotline kalau ada pengaduan kasih, karena itu gunanya kennel club ya. Jadi buat mengontrol supaya tidak ada pelencengan gitu ya, ada penipuan dan lain-lain. Udah? Ke rumah penitipan anjing Tirta ya Margunso, kalau tanya sesuai topik ya. Pet shop rekomend di daerah BSD apa? Ya pasti Pet Station BSD City dong ya. Anakan pudel emang ada yang bullying nggak keriting? Ada, jadi bullying itu terlalu halus ya, dia melenceng. Nah itu yang istilahnya kalau kita breeder bagus itu tidak akan kita kawinkan lagi karena melenceng dari genetik. Jadi bulunya itu nggak tebel, nggak padat. Nah pudel bisa keriting itu karena tidak disisir ya. Tapi kalau misalnya dia nggak disisir, nggak keriting, tetap bulu kapas, berarti bulunya itu dia jauh ya, tipe bulunya juga beda. Jadi itu yang mestinya nggak boleh di breeding lagi. Bukannya dia nggak layak hidup, tapi sebaiknya dia tidak di breeding karena dia punya bawa genetik yang jelek, apa bilangnya gen apa gitu. Untung anjing saya ada silsilah ya. Gunanya stambum apa ya, orang pada tanya apa gunanya stambum. Jadi stambum itu ya ada bapak, ada induk, ada tulisan bapaknya, ada tulisan induknya. Gue mau kasih lihat nih tentang stambum nih ya. Ini stambum nih, kelihatan nggak? Oh, ada burem nih. Ya, ini stambum ya. Jadi stambum ini ada nama dia, ada nama bapaknya nih. Ini nama bapak, ini nama induk nih. Ya di sini nama bapak, nama induk. Bapaknya ini punya bapak, punya induk, ya kan? Bapaknya ini juga punya bapak, punya induk. Jadi ada berapa generasi nih? 1, 2, 3, 4 generasi. Ya itu ada catatannya semua. Tujuannya apa? Supaya nggak kawin sesama saudara. Ya, supaya tahu oh ini anjingnya genetiknya seperti apa, bagus apa enggak, ada penyakit keturunan apa enggak gitu loh. Ya ada lagi. Lu? Pet shop yang rekomend di Makassar, waduh kurang tahu dah. Bro, ada yang bilang tuh kalau beli Alaskan Malamut ke breeder Gold Dream Castle. Kok anjing biji 1 boleh dibreed nggak? Nah biji 1 itu kesalahan genetik. Put duduknya jangan lihat gitu dong, Put, kayak pacaran aja gitu. Ya kelihatan.
nggak merah. Jadi biji satu nggak ada biji itu. Nah kalau biji nggak ada biji bisa di breeding, kalau biji satu nggak bisa di breeding. Kalau nggak ada biji nggak bisa breeding, kalau biji satu masih bisa breeding. Tapi dia akan nurunin genetik jeleknya, anakannya nanti juga nggak ada biji. Pudel 5 bulan udah boleh dibotakin belum? Pudel sih kayaknya nggak ada masalah ya, dibotakin mau kapan aja dibotakin nggak apa-apa. Putra kapan ada yang adopt? Putra udah ada yang adopt. Ya, kita udah berapa menit? Sudah 35 menit. Dah. Jangan lupa kasih komen mau live topiknya berikutnya apalagi ya supaya kita ada yang bisa kita bahas. Mungkin ada yang mesti di ngomong. Kita lagi masalah masalah corona ini, kami nggak bisa keluar nge-vlog ya. Tadi udah punya rencana mau undang siapa gitu untuk ngomongin ya. Jadi juga mohon teman-teman stay at home ya, nonton YouTube channel YouTube Dunia Anjing kita, main sama anjingnya, jangan lupa berjemur juga ya, jaga kesehatan selalu. Ada yang mau ditambah Put? Dah cukup lah. Dah cukup ya. Oke, bye bye dong Put. Kiss bye.